durasinya panjang. Jadi kita nyoba bikin konten sebanyak-banyaknya memang. Jadi kita rutin upload itu minimal 2 hari sekali. Dari channel Culinary and Entertainment Guide, guys. Kali ini kita akan share atau berbagi mengenai perjalanan YouTube kita, ya. YouTube kita ini nggak tahu itu cepat atau enggak. Menurut kalian kita nggak tahu. Cuma perjalanan YouTube kita itu kalau sekarang upload video itu perjalanannya hanya 2 bulan, guys, sudah monetis, ya. Entah itu karena kita dilancarkan atau memang karena banyak video kita yang banyak dan ditonton orang, kemudian jadi prosesnya cepat. Cuma memang kalau saya banyak lihat para youtuber itu rata-rata mereka 6 bulan baru bisa monetis. Tapi kita mau berbagi, guys. Mungkin ada yang bilang YouTube kita tuh cepat sekali prosesnya. Nah, apa yang buat cepat? Oke, kita mau berbagi dengan kalian dan para youtuber baru. Kalau secara channel YouTube kita sudah bikinnya sudah lama banget, tapi masih 0 subscriber karena kita belum pernah upload video sama sekali. Jadi waktu itu begitu pandemi corona ini, guys, dan mulai ada banyak pelarangan PSBB, ya, PSBB. Jadi kita ngapain nggak boleh, baru ngerasa susah nyari duit. Akhirnya tercetuslah kita ngaktifin YouTube kita yang sudah ada. Jadi saya masih ingat kita waktu itu baru nyari konten itu akhir April, guys. Akhir April, kurang lebih tanggal 26 kalau nggak salah. Jadi kita waktu itu cari konten mulai tanggal 26 April 2020. Jadi kita waktu karena channel kita itu spesifik di kuliner, jadi waktu itu kita coba mulai mencari konten-konten kuliner pada waktu itu malam hari, guys. Strategi kita supaya jam watch time-nya itu banyak, kita bikinnya itu videonya yang panjang-panjang, durasinya panjang-panjang. Harapan kita orang itu kalau nonton juga panjang. Jadi kalau video kita sejam, orang itu kan bisa peluang nontonnya bisa sejam, atau paling enggak minimal bisa separuhnya setengah jam. Tapi kalau video kita pendek 10 menit, guys, yang nonton misal kalau separuhnya cuma 5 menit. Nah, 5 menit kalau yang nonton misalkan 1000 cuman 5.000 menit, padahal yang kita butuhkan kan 240.000. Nah, butuh berapa waktu lamanya untuk mengumpulkan 240.000 menit itu. Nah, strategi kita yang pertama itu waktu itu, guys, kita bikin video yang durasinya panjang. Jadi misalkan kita meliput makanan, waktu itu misalkan kita nasi babat, kita 5 tempat nasi babat itu kita jadikan satu konten video. Jadi temanya itu kuliner nasi babat. Jadi gitu, guys. Jadi kita yang pertama itu kita bikin video yang durasinya panjang. Jadi di video, coba kalian lihat di video kita yang pertama itu durasinya 1 jam 35 menit. Yang kedua itu 1 jam lebih, 1 jam 3 menit kalau nggak salah yang masih itu. Jadi rata-rata itu panjang-panjang. Yang di awal-awal itu video kita sampai kurang lebih 6 sampai 8 video itu durasinya rata-rata di atas 30 menit. Nah, setelah itu durasinya mulai di bawah 15 menit, 20 menit. Jadi itu strategi kita yang pertama, supaya website kita cepat nyampe waktu itu. Jadi terus kemudian yang kedua, kita nyoba bikin konten sebanyak-banyaknya. Jadi
kita rutin upload itu minimal 2 hari sekali. Jadi hari ini upload, besok kosong, besok lagi upload. Itu konsisten kita. Jadi satu minggu itu bisa 3 kali, 4 kali upload video. Jadi sampai perjalanannya 2 bulan itu kita sudah memenuhi syarat itu. Kalau subscriber itu kita malah cuma 1 bulan setengah itu kita sudah tercapai, kurang sudah 1.200-an itu kita sudah tercapai. Tapi watch-time-nya itu masih belum. Apalagi waktu itu kita punya masalah watch-time-nya kita itu naik turun, nggak tahu berkurang, kadang berkurang sedikit, kadang berkurang banyak, kadang nggak berkurang sama sekali. Entah kenapa. Yang saya cari tahu katanya dengan sendiri, padahal itu kan nggak pernah nonton sendiri, nggak tahu. Mungkin ada komen-komen yang negatif pun juga jarang banget, nggak ada banget. Saya bilang paling nggak ada. Jadi ketika ada yang komen negatif langsung saya itu pun cuma 1-2 aja, yang lain nggak ada. Cuman rata-rata nggak tahu sering banget naik turun watch time-nya. Nah begitu nyampe sudah kurang lebih ya 2 bulan lah kita. Jadi kalau upload video yang pertama itu kita tanggal 6 Mei guys, tanggal 6 Mei itu kita upload video pertama. Begitu sudah mau masuk di bulan Juli, di awal bulan itu watch time kita sudah mulai nyampe di 240.000 menit atau 4.000 jam. Itu sudah nyampe. Cuman karena kadang naik turun, saya nggak berani untuk ajukan monetize guys. Jadi kalau dulu monetize itu kita ajukan, bikin Google AdSense, kita ini ajukan monetize. Nanti kalau begitu syaratnya tercapai 4.000 jam dan 1.000 subscriber itu kita akan di email. Tapi sekarang Google nggak mau seperti itu. Jadi begitu kita syaratnya terpenuhi baru kita mengajukan. Kalau enggak kita juga nggak akan di email kalau kita. Jadi saya daftar Google AdSense itu begitu sebelum saya upload video saya sudah daftarkan. Yaitu keterangannya kan saat persyaratannya terpenuhi 4.000 jam dan 1.000 subscriber saya akan di email, tapi ternyata kan tidak. Nah saya masih ingat banget guys, tanggal 3. Jadi di awal bulan akhir bulan lah, mungkin akhir bulan itu sudah terpenuhi syarat 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang itu kita sudah terpenuhi. Tapi saya takut masih naik turun, saya biarkan dulu sampai tanggal 3 Juli guys. Tanggal 3 Juli malam watch time kita sudah 4.100 jam. 4.100 jam kurang lebih berapa ya, kurang lebih 260-an menit lah, kalau nggak salah 260 sekian menit, 260.000 sekian menit. Dan subscribernya waktu itu sudah hampir 1.500, 1.490 sekian, hampir 1.500. Nah malam itu saya ajukan monetize guys. Setelah itu ada keterangannya kan, kelihatannya sudah, habis itu monetisasi kan ya, ditinjau guys. Yang kedua kan ditinjau sama YouTube. Dan itu biasanya kata youtuber yang saya lihat di videonya itu rata-rata mereka bilang paling cepat 2 minggu, antara 2 minggu sampai 1 bulan. Waktu itu dari YouTube keterangannya karena kondisi global yang saat itu, maka YouTube bilang bisa lebih lama waktunya. Tapi ternyata guys ya, tanggal 6 sore kurang lebih jam 5 itu saya dapat email kalau YouTube partner saya itu disetujui sama YouTube. Dan langsung malam itu juga langsung saya cek di video konten-konten kita, bener ada iklannya, sudah mulai ada iklannya guys. Yang durasinya di bawah 10 menit, iklannya itu hanya ada di depan sama di belakang. Jadi kurang lebih ada yang di depan biasanya 2 iklan, di belakang mungkin 1.
iklan. Tapi kalau yang durasinya panjang itu bisa sampai 8 iklan guys ya. Jadi itu perjalanannya guys. Jadi apa sih yang membuat WhatsApp-nya bisa cepat, subscribe bisa cepat? Yang pasti ya itu tadi guys, satu, kita yang tadi di strategi kita di awal bikin durasinya panjang-panjang supaya WhatsApp-nya cepat tercapai. Untuk subscriber saya setiap setelah upload itu kita setting guys, dengan apa itu teksnya ya, kemudian deskripsinya supaya channel kita selalu muncul di beranda itu, jadi supaya sering muncul di beranda kan nanti akan banyak dilihat orang kan guys. Jadi itu. Kemudian saya selalu share itu minimal 15. Saya share satu di teman-teman WhatsApp saya, kemudian di grup WhatsApp minimal 2 atau 3 lah. Yang saya paling banyak itu di Facebook guys, di grup Facebook. Jadi di halaman Facebook sendiri, di Facebooknya sendiri, kemudian di grup Facebook itu saya ada 12 minimal. Itu saya kurang lebih minimal itu begitu saya upload langsung saya share ke 15 grup guys. Itu belum partner saya Mas Wawan di share di grupnya juga mungkin ada sekitar 20-an. Jadi setiap kita share itu kita promonya gila-gilaan guys, supaya subscriber kita banyak. Dan kalau subscribernya banyak yang nonton juga, otomatis jam tayangnya juga akan cepat terpenuhi WhatsApp-nya guys. Jadi itu guys, satu, durasinya panjang. Yang kedua, kita share ke grup-grup itu banyak. Terus kemudian kita kontennya lumayan sih, selama 2 bulan itu kurang lebih 25 video, 25 konten kita baru monetis itu guys, terpenuhi 4.000 jam tayang tadi. Kemudian kita juga rutin upload videonya itu konsisten. Jadi tiap 2-3 hari itu kita nggak pernah sampai lebih dari itu, sampai apalagi sampai 1 minggu kosong, nggak pernah. Jadi kita rutin 2 hari, paling lama 3 hari guys gitu. Jadi saran saya itu guys, itu yang cara legal ya. Kemudian ada cara yang non legal, pernah dilakukan oleh channel kuliner ya, pernah, tapi nggak sering. Waktu awal-awal kita kan nggak ngerti. Itu awalnya kita tonton sendiri, terus kemudian kita juga pernah lihat sub for sub. Kalau menurut saya sih itu sah-sah saja, itu kemungkinan juga banyak dilakukan orang, bahkan bukan hanya di YouTuber Indonesia. Saya lihat sub for sub itu juga banyak dilakukan oleh YouTuber luar negeri. Bahkan mereka yang sudah monetis pun saya lihat mereka masih banyak yang menggunakan sub for sub itu. Entah tujuannya apa dan sebagainya. Yang di awal-awal kita memang ada melakukan itu. Cuman saran saya, kalau kalian mau melakukan yang non legal itu silakan kalian pertimbangkan sendiri resikonya seperti apa ya. Cuman kalau menurut saya, kalau kalian mau yang non legal tapi yang agak-agak cantik lah mainnya guys. Misalkan kalian mau sub for sub ya, jangan pakai akun yang kalian pakai itulah, kalian pakai akun lain, pakai handphone lain. Itu kan bukan SIM kan itu kan yang lihat kan juga orang juga. Jadi saya kira sah-sah saja YouTube ini. Jadi yang mungkin yang sama YouTube yang sering berkurang misalnya subscriber ya. Nah, teman kalian suruh langsung subscribe. Nah, mereka buka langsung subscribe. Nah, itu kemungkinan akan berkurang karena subscribe itu syaratnya harus ditonton. Video itu harus ditonton minimal mungkin hampir 1 menit ya guys ya. Kurang lebih 45 menit. 60 menit lah, minimal 1 menit lah kalian tonton, habis itu kalian subscribe. Tapi kalian kalau tidak nonton video terus langsung subscribe, kemungkinan YouTube juga mengira itu bisa jadi mesin ya, subscriber beli guys. Jadi kalau saran saya ya itu lagi, kalian tonton dulu 1 menit baru subscribe.
Kalau kalian langsung subscribe kalian pasti akan berkurang, karena itu tidak diakui oleh YouTube, karena dianggap itu bukan bukan pemakai YouTube ya, bukan penikmat YouTube, jadi cuman sekedar subscribe nggak nonton. Nah, bosan pun itu juga kalian juga nggak boleh nonton sendiri, dari kalian tonton video kalian sendiri itu juga nggak boleh. YouTube tidak menghendaki itu, karena YouTube menghendaki YouTube kalian itu ditonton oleh khalayak luas. Karena apa? Karena disitu ada partnernya YouTube, yaitu Google ya. Iklan-iklannya itu guys, jadi iklannya itu supaya efektif, supaya banyak ditonton orang kan, supaya mengena. Jadi itu mungkin yang diinginkan YouTube. Jadi oleh karena itu kalian kalau pakai pakai Subscribe, campaign pakai Subscribe, saya sarankan kalian pakai akun lain, pakai handphone lain yang IP-nya beda sama yang kalian pakai untuk upload konten di YouTube kalian. Oke guys, itu aja dari saya. Resume dari video ini ada YouTube ini ada supaya kalian bisa cepat mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Ada dua cara, yaitu legal dan non legal. Yang tadi yang legal yaitu mulai kalian upload video yang kalau strategi dari channel kulineri ini yaitu dengan durasi panjang-panjang waktu di awal video, tujuannya supaya peluang orang untuk menonton durasi panjang itu ada. Tapi kalau kalian uploadnya videonya pendek 5 menit 10 menit, kalau 5 menit orang peluang nontonnya juga cuman paling banter juga 5 menit gitu loh. Tapi kalau 1 jam peluang orang nonton bisa sampai 1 jam, berarti bisa 12 kali guys. Jadi saran saya itu, memang sih durasi terlalu panjang juga orang kadang males nontonnya, jadi ya bikin aja lah 1 jam, itu kayaknya sudah maksimal. Nah, nanti mulai bergeser semua subscriber subscribe-nya sudah mulai banyak, mulai berkurang, durasinya enggak apa-apa. Apalagi kalau sudah monetis, saran saya sih enggak perlu durasi panjang-panjang kan. Jadi semakin banyak konten, yang penting banyak konten aja kalau menurut saya. Jadi itu guys ya, karena saya yang legal itu sampai upload video yang banyak dan konsisten ya guys ya, jangan bolong-bolong sebulan seminggu baru upload lagi. Kalau kita sih konsisten 2 hari sekali kita upload video. Yang non legal tadi, kalau kalian mau pakai Subscribe, oke, terserah kalian, dan resikonya juga kalian tanggung sendiri seperti apa, kalian perhitungan sendiri. Saran saya itu tadi, main cantik saja. Cuman yang paling bagus sekarang ini kita main ya sudah apa adanya. Jadi malah setelah kita monetis itu malah subscriber kita itu cepet naik dari 1500 subscriber sekarang sudah jadi 2000 subscriber dalam kurun waktu hanya 10 hari aja, 10 hari dari itu. Jadi malah pergerakannya lebih banyak dari waktu kita yang sebelum monetis itu. Yang sebelum monetis paling banter kita 60 subscriber 1 hari yang masuk, malah setelah monetis ini bisa 100 lebih. Jadi itu guys ya, dari saya, semangat terus untuk para YouTuber baru, bikin konten yang banyak, bikin konten yang banyak manfaat supaya banyak ditonton orang. Oke, itu saja guys. Salam kulineri and entertainment guys. Selamat sore. Jangan lupa subscribe ya guys, gratis loh.